Shalom. Sebelum kita mulai persekutuan ibadah remaja, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Setiap jalan Tuhan tidak pernah bisa kita duga. Namun setiap kita percaya bahwa rencana Tuhan sungguh indah. Kasih penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan membuat kita aman dan sejahtera sekalipun dalam kondisi terberat. Mari kita siapkan hati kita rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
menantikan hadirat-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, jikalau pada saat ini kami masih boleh beribadah. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan merasakan kehadiran-Mu atas kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Setiap kita yakin dan percaya, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Untuk itu, kita akan membawa segala pergumulan kita. Kita akan menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Karena kita percaya, Tuhan akan selalu menjaga dan menopang kita. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu. Selama seminggu ini kami boleh menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota remaja. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam lemah tubuh, kiranya Tuhan boleh jamah mereka melalui dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi setiap kita yang sedang bergumul dan jauh dari-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami, menuntun dalam setiap langkah kami. Kami juga berdoa untuk studi kami maupun setiap pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap keputusan dan usaha kami. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini dan juga para hamba-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesetiaan hati bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Engkau melindungi kami, melindungi negara kami. Dan juga berdoa untuk setiap mereka yang duduk di kursi pemerintahan ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka seturut kehendak-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa syafaat kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita pujikan seperti rusa yang haus. Sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali di awal bulan ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan yang indah. Mari bersama-sama kita boleh berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sangat mengucap syukur besar kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih kami boleh ada di hari kelima di bulan Desember tahun ini. Kami sangat mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang boleh menolong dan memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman pemuda remaja GKA Anugerah Tulung Agung yang saya kasihi, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan hari ini sudah ada di tanggal 5. 4 hari telah kita lalui dan kita ada di tanggal 5 dan kita tahu
ketika bulan Desember datang, kita selalu menyambut bulan tersebut, bulan ini dengan penuh sukacita karena ada satu momen yang membahagiakan, yaitu memperingati hari Natal. Teman-teman, bagaimana persiapan kalian di bulan Natal tahun ini? Tidak ada antusias, tidak ada semangat, Kak, gak ada gairah. Persiapannya biasa-biasa saja sih, Kak, karena juga situasi dan kondisinya seperti ini. Tidak ada persiapan sama sekali. Apakah seperti itu? Apakah di bulan ini benar-benar kita tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada sukacita, meskipun situasi dan kondisinya memang sedang tidak baik seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah itu membuat kita benar-benar tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk memperingati hari Natal? Mari melalui renungan kita pada saat ini, saya rindu mengajak kita semua supaya kita bisa memahami dengan lebih baik, dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun memperingati hari Natal, ternyata kita tidak tahu arti atau makna Natal yang sesungguhnya. Meskipun situasi dan kondisi tidak baik, tapi mari kita mau selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, tema kita saat ini yaitu memberi diri. Memberi diri. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa tema kita pada saat ini yaitu memberi diri. Mari kita fokus di ayat yang ke-38. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, ayat 38 tersebut diberikan terjemahan, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan, seperti yang malaikat itu katakan. Teman-teman, kita tahu bagaimana di dalam konteks Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, di mana seorang malaikat diutus oleh Tuhan Allah untuk menemui Maria. Maria pada saat itu dia adalah seorang perawan. Dia bertunangan tapi belum menikah. Jadi masih perawan. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Apa yang dia nyatakan kepada malaikat tersebut, aku ini hanya seorang hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kalau kita bisa melihat atau belajar dari Maria yang adalah seorang perawan, dia memberikan diri sebagai persembahan terbaik untuk Allah. Memberikan sepenuh hidupnya, dirinya untuk dipakai sebagai alat atau sarana untuk mengandung bayi Yesus dan melahirkan Tuhan Yesus. Dia mau memberikan diri secara total untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Kalau kita perhatikan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada hitung-hitungan. Dia benar-benar langsung menyatakan bahwa aku ini hanya seorang hamba. Jadi pakailah diriku sesuai apa yang engkau kehendaki. Bahasa sehari-harinya seperti itu. Ketika Tuhan ingin menyatakan suatu mukjizatnya, kehendaknya melalui dirinya, dia tidak tawar-menawar. Dia tidak melihat dirinya akan dipermalukan. Mungkin kita akan berpikir, kan saya masih perawan. Terus kalau saya mengandung tiba-tiba dan status saya belum menikah, apakah itu tidak mempermalukan diri saya? Bisa saja dia berpikir seperti itu, tapi dia tidak berpikir seperti itu. Tidak melihat dirinya akan dipermalukan. Jadi benar-benar sepenuh hati dia menerima apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui dirinya. Dia tidak memandang situasi dan kondisi. Jadi benar-benar diterima apapun yang terjadi dia terima. Mau nanti diejek orang, mau nanti dipermalukan atau tidak. Dia tidak melihat situasi dan kondisi. Dia menerima dengan kesadaran dan kerendahan hati. Menerima dengan kesadaran dan kerendahan hati. Aku ini hanya hamba. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Teman-teman, kalau kita bisa merenungkan bagaimana situasi dan kondisi kita saat ini, situasinya tidak baik, situasinya kurang baik, situasinya tidak memungkinkan kita untuk merayakan hari Natal secara bersama-sama. Apakah itu membuat kita kecewa? Apakah itu membuat kita hitung-hitungan? Apakah itu membuat kita tidak bergairah? Apakah itu membuat kita tidak bersemangat? Ada 3 hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita memiliki hati seperti Maria. Mari kita memberikan diri kita seperti Maria sebagai persembahan yang terbaik. Seperti yang tadi saya katakan, Maria tidak melihat dirinya nanti akan dipermalukan kalau harus mengandung tanpa belum memiliki status menikah. Hari ini kita pun mau memberikan diri kita sepenuhnya.
situasi dan kondisi tidak membuat kita kehilangan semangat, tidak membuat kita kehilangan gairah. Tapi kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi makna Natal itu bukan hanya ya aku punya baju baru, aku melayani Tuhan sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai kolektan dan lain sebagainya, tidak. Tapi diri kita itu loh, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada kata tidak ada semangat, tapi tetap bersemangat. Kalau mungkin kita hanya bisa live streaming, ya berarti kita harus tetap mempersiapkan diri mengikuti perayaan Natal dengan sepenuh hati lewat live streaming, tanpa harus hitung-hitungan, tanpa harus kecewa. Mari kita memiliki hati seperti Maria. Yang kedua, mari kita membereskan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai kita. Teman-teman, sebagian besar dari kita, keluarga kita belum mengenal Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui momen Natal ini, kehidupan kita dibereskan. Ada kasih Tuhan yang benar-benar nyata sehingga keluarga kita yang belum mengenal Tuhan itu boleh merasakan damai Natal itu ada di dalam diri kita, dan kita pun bisa memberikan sukacita bagi keluarga yang ada di dalam rumah kita. Yang ketiga, Tuhan sudah memberi hadiah yang terbaik bagi kita. Kita juga harus memberikan diri kita sebagai persembahan yang terbaik. Mari di dalam momen Natal ini, di akhir tahun ini, kita benar-benar boleh mengkoreksi diri kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan meskipun tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah keadaan dunia sedang buruk, sedang kacau, kita mau tutup semuanya dengan tetap mengucap syukur dan pemberesan diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya momen Natal ini membuat kita semakin lebih sungguh-sungguh dan memberikan diri kita sebagai sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami dengarkan. Seperti Maria yang telah memberikan dirinya sebagai persembahan yang terbaik, berikanlah kami kemampuan untuk kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Engkau di momen Natal ini. Tuhan, kiranya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan masa muda kami menjadi masa muda yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, silahkan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda yang ada di gereja ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, saya menginformasikan bagi teman-teman yang ingin tergabung dalam ibadah umum 1 dan 2, teman-teman bisa menghadiri di gedung gereja, ibadah umum 1 pada pukul 7 pagi dan ibadah umum 2 pada pukul 10 bertempat di gereja dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing dan perbincangan ini melalui WhatsApp, teman-teman boleh dikuatkan dan boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama. Tetap setia beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.